Halo semua, kembali lagi bersama Akang Jalanan. Dan di hari ini teman-teman, saya ingin memberitahukan informasi terbaru apa yang ada di Maxim pada bulan ini, di bulan 5 ya teman-teman ya, di tanggal 9 Mei. Dan di sini saya membuat orderan dulu delivery karena hari ini saya tidak on beat karena ada urusan. Namun di tengah-tengah urusan saya menyempatkan diri untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Nah, di sini saya membuat orderan ya teman-teman ya, di mana saya jemputnya di AMD 4, ya, ngantarnya ke AMD 3 di Pekanbaru. Dan di sini yang ingin saya beritahukan ialah yang pertama, pembaruan dari Maxim yaitu jikalau kita membuka tindakan teman-teman yang dimana kita tekan kontak dengan pelanggan, ya. Nah, di sini ada keterangan melalui internet. Untuk melalui internet ini terkadang di saat kita menghubungi CS atau konsumen itu tidak tersambung. Nah, itu kita tidak tahu, saya pribadi tidak tahu ataukah itu jaringan atau aplikasinya yang error atau sebagaimana, saya tidak tahu. Jadi, terkadang dia masuk, terkadang tidak. Dan beberapa bulan yang lalu, maksud saya, itu ada keterangan hubungi pelanggan melalui nomor telepon. Dan itu bisa tersambung langsung jikalau nomor telepon itu terhubung ke WA. Dan kita gampang komunikasi, apalagi mengenai delivery seperti itu. Namun, dalam akhir-akhir ini, sampai saat ini di bulan 5 di tahun 2024 teman-teman, ya, hubungi pelanggan itu tidak ada lagi melalui nomor telepon. Nah, ini saya tidak tahu. Apakah memang dari Maximnya sendiri, ya, untuk menjaga privasi atau seperti apa, ya, kita tidak tahu. Dan mungkin untuk kedepannya, Maxim bisa kembali membuat fitur tersebut. Tujuannya apa? Supaya kita para driver ini dapat mudah menghubungi CS atau konsumen untuk menanyakan posisi di mana ataupun tujuannya kemana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ya, di saat kita menchat atau komunikasi melalui chat yang ada di aplikasi Maxim, ya, dahulu versi terlama kita chat itu tidak ada, ya, tidak ada kata-kata pesan otomatis, kata-kata halo seperti itu. Namun versi terbarunya di Maxim sekarang, ya, itu sudah kata awal otomatisnya itu ada kata halo. Baik itu menggunakan dari aplikasi drivernya ataupun melalui dari aplikasi CS-nya, itu otomatis halo seperti itu. Dan di saat versi terbaru sekarang, itu kita tidak bisa menyalin nomor telepon secara otomatis. Ya, versi terdahulu itu di Maxim, khususnya aplikasi driver, di saat CS atau konsumen memberikan nomor telepon untuk dihubungi, ya, baik itu kita menjemput orang atau kita mengantar barang, itu bisa otomatis kita tekan dan langsung terhubung ke telepon kita. Namun sekarang itu tidak lagi teman-teman. Versi terbaru sekarang itu sudah dihilangkan, ya, dan kita menyalinnya secara otomatis. Kita keluarkan dulu aplikasinya, bukan dikeluarkan, maksudnya ibaratnya di-skipkan, masuk ke telepon, salin seperti itu secara manual. Nah, itu pun sudah memakan waktu dalam kita berkomunikasi kepada CS atau konsumen. Dan yang ketiga, teman-teman, di sini di saat
kita mau ya mau menjalankan orderan di saat kita sudah mau pulang atau tidak mau mengambil orderan jauh-jauh, kita bisa memfilternya ya. Dulu di aplikasi versi terdahulu untuk memfilter area yang ingin kita dapati orderan itu ada di bagian bawah ya, kalau tidak salah seperti itu. Dan sekarang di versi terbaru aplikasi taksi driver itu ada di bagian atas sebelah kanan paling pojok, yaitu di tulisan auto. Nah, di sini kan ada biru nih. Nah, tadi karena saya tekan autonya menjadi merah, saya hidupkan lagi dia menjadi menerima ke semua area, jadi dia berwarna biru. Dan untuk yang saya bilang tadi, kita bisa memfilter, misalnya kita tidak mau nih area-area yang jauh-jauh aja kita ambil supaya lebih dekat ke arah rumah ya. Bisa dengan cara kita mengklik tombol auto ini 2 kali teman-teman. Dengan cara seperti ini. 1, 2. Nah, di sini saya sudah membuat sebelum saya merekam ini, saya sudah membuat 2 rute ke arah rumah saya seperti itu supaya tidak jauh ya. Nah, di sini saya bisa langsung tekan arah rumah dan ini akan mengarahkan langsung tidak jauh dari rumah saya. Nah, dan kita cek lagi, areanya bisa kita pilih teman-teman. Ya, areanya bisa kita pilih seperti ini. Kita bikin aja yang baru ya, kita bikin yang baru. Kita tekan plus yang di bawah pojok kanan, yang plus bulat ini kita tekan. Nah, kita bisa bikin filter baru 4. Nah, kita ubah aja namanya. Ibaratnya apa kita bikin enaknya ya? Daerah dekat. Nah, daerah dekat saja kita bikin seperti itu ya. Nah, kita bisa pilih ini ikonnya mau warna apa, terserah kita teman-teman. Misalnya kalau saya nih supaya dia gampang ya, saya pilih yang pink. Oke. Untuk tujuan daftar zona tujuan ini bisa kita tekan. Nah, kita pilih. Nah, di sini kan ada beberapa nih area-area yang tercakup di seluruh Pekanbaru ya kan. Nah, misalnya saya mau mengambil area-area yang tidak jauh dari rumah saya, misalnya di 50, Pekanbaru Kota, Sail, Senapelan, ya, Sukajadi, ya, mungkin Tenayan, tidak pala jauh seperti itu ya kan. Nah, jikalau kita sudah memilih yang area-area yang kita pilih, maka akan terotomatis dia ada checklist di sebelah kanan ya. Checklist sebelah kanan, dia akan terchecklist di area yang kita pilih. Dan jikalau kita tekan simpan teman-teman, maka area-area yang tidak kita pilih ya, itu tidak akan masuk secara auto orderan baiknya. Namun, jikalau untuk delivery itu masih bisa kita nyocolnya, misalnya daerah saya misalnya nih di daerah Sail seperti itu. Saya mau ngambil ke orderannya ke Rimba Panjang seperti itu. Bisa. Tidak masalah. Yang dipermasalahkan jikalau kita memfilter daerah ya, itu ada yang tidak terpilih dan ada yang terpilih. Nah, sekarang ini yang saya pilih ya. Jadi kita tekan simpan seperti itu. Kita tekan simpan. Oke. Nah, teman-teman juga bisa dapatkan order antar kota, dapatkan order di pinggiran kota. Nah, ini kenapa saya matikan? Karena saya tidak mau ibaratnya jauh seperti yang saya bilang tadi. Jadi saya matikan aja dia ke sebelah kiri.
Kalau dia mau menghidupkan dia sebelah kanan seperti ini. Nah, sini saya matikan aja teman-teman ya. Oke, kita simpan. Dan kita pilih. Nah, otomatis dia di autonya di atasnya ada titik warna pink kecil seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini saya tambahkan dulu ya waktu kedatangannya. Nah, selanjutnya di dalam pembaruan driver atau taksi driver ini ada di menu teman-teman. Ada di menu, mohon maaf, bukan di menu, di obrolan ya, ada di pengumuman di Maxim Indonesia. Nah, di sini ada dijelaskan bahwasanya rating aplikasi pembayaran via Maxim Wallet Cashpro. Nah, di sini dibilang bahwasanya pelanggan memiliki opsi pembayaran via Maxim Wallet Cashpro. Jadi CS nih bisa membayar melalui Cashpro. Mungkin di daerah-daerah lain itu sudah launching atau sudah lama. Tapi khusus di Pekanbaru ini belum nyampe 2 atau 3 bulan kalau tidak salah ya, teman-teman ya. Nah, ini baru 2 sampai 3 bulan launching dan sistemnya pun masih belum bagus seperti itu. Saya dapat omongan dari driver-driver lain bahwasanya jangan dulu mendaftarkan Cashpro karena sistemnya masih belum bagus seperti itu, yang dimana CS udah TF ke Cashpro ya, itu tidak masuk ke saldo kita, saldo di Cashpro, bukan saldo yang ada di Maxim ya teman-teman ya. Nah, itu saya pribadi tidak tahu seperti apa masalahnya, saya tidak tahu. Dan sampai saat ini itu masih error atau seperti ibaratnya tidak ngerespon lah seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini bisa download dari dari Play Store atau App Store. Pengguna Android itu Play Store, pengguna iOS itu App Store ya. Bisa teman-teman klik Cashpro dan teman-teman daftar. Kalau saya pribadi, saya belum mendaftar Cashpro ini teman-teman. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, masih rancu, masih belum bagus sistemnya. Jadi saya cuma masih sistemnya tunai. Nah, untuk Maxim ke depannya, jikalau memang pingin khususnya di daerah Pekanbaru ingin diterbitkan atau diperbanyak Cashpro ini, tolonglah dulu diperbaiki sistemnya ya. Ibaratnya misalnya CS nih atau konsumen nih bayarnya via dari Cashpro masuk ke saldo Cashpro driver, itu dilancarkan seperti itu, tidak ada hambatan atau jaringan atau apalah seperti itu. Nah, supaya konsumen atau CS-nya senang, drivernya pun senang seperti itu. Nah, selanjutnya untuk di Pekanbaru, mungkin teman-teman tahu, mungkin ada yang di Pekanbaru, kantor bukan pertama sih, sebelumnya itu ada di Jalan Nangka. Namun pada selang 2 atau 4 bulan yang lalu, kantor Maxim beroperasi di Jalan Soekarno-Hatta ya, Labu Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru ya. Nah, jam kerjanya itu jam 9 sampai jam 6. Sabtu Minggu libur. Jikalau teman-teman driver khususnya yang ada di Pekanbaru mau konsultasi, mau ngisi saldo di kantor ya, itu jangan datang di hari Sabtu atau Minggu. Karena apa? Karena libur teman-teman. Karena libur, jadi datanglah ya di hari Senin sampai Jumat di jam 9 sampai jam 6 sore. Nah, mungkin demikian ya pembaruan-pembaruan yang ada di taksi driver khususnya di Kota Pekanbaru.
Mungkin di kota-kota lain sudah lebih sempurna atau lebih jauh perbedaannya dari kota Pekanbaru, ya. Mohon direspon, mohon dikomen, ataukah ada yang ketinggalan, atau mungkin ada lebih jauh lagi, ya, informasi-informasi dari taxi driver, atau ya di aplikasi taxi driver ini, mungkin bisa bantu di komen, ya, atau ada permasalahan yang sama, seperti saya katakan tadi. Nah, jikalau iya, bantu juga di komen ya teman-teman ya. Mungkin sekian penyampaian saya untuk saat ini, untuk informasi, ya, informasi yang saya berikan mengenai pembaruan yang ada di aplikasi taxi driver. Mungkin ke depannya, Maxim, dengarlah suara dari para driver, baik keluhannya, baik rute perjalanannya seperti apa di saat driver itu bingung, atau mungkin driver itu susah, dibantu, dipermudah. Supaya apa? Walaupun kita sebagai driver itu mitra, tanpa mitra, Maxim itu tidak akan jalan. Nah, begitu juga sebaliknya. Ya, tanpa Maxim, driver itu tidak bisa jalan. Jadi harus ada kesinambungan antar kedua belah pihak, baik mitra, baik dari aplikasi Maximnya sendiri, seperti itu.